Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum pembuka kata. Saya haturkan untuk semua. Izinkan saya memulai acara, semoga lancar dari awal hingga akhirnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hadir bersama-sama sesuai dengan rencana kita, yaitu mengikuti kegiatan Halal Bihalal Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat, Sabtu 12 Juni 2021. Izinkan kakak-kakak semua, pagi ini saya dengan hormat menyapa para tamu-tamu kita, kakak-kakak kita yang saat ini sudah hadir. Izinkan saya menyapa yang pertama, yang kami hormati dan kita muliakan, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat, Kakak Haji Syarif Abdullah Al-Qadri, SHMH, beserta seluruh kakak-kakak pimpinan dan pengurus Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat. Yang kami hormati juga para pengurus Dewan Kerja Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat. Yang kami hormati kakak-kakak pimpinan Satuan Karya Pramuka tingkat daerah Kalimantan Barat. Yang kami hormati kakak-kakak pimpinan Satuan Komunitas Pramuka tingkat daerah Kalimantan Barat, kakak-kakak pimpinan dan pengurus kuartir cabang, serta pengurus Dewan Kerja Cabang se-Kalimantan Barat, kakak-kakak pimpinan dan pengurus kuartir ranting, serta pengurus Dewan Kerja Ranting se-Kalimantan Barat, kakak-kakak pelatih pembina Gerakan Pramuka se-Kalimantan Barat, kakak-kakak pembina Pramuka se-Kalimantan Barat, kakak-kakak anggota dan keluarga besar Gerakan Pramuka se-Kalimantan Barat, dan alhamdulillah hari ini juga hadir dari seluruh Indonesia yang ingin hadir dalam kegiatan Halal Bihalal kita. Saya kasihkan satu pantun lagi. Gagah perkasa si putra mahkota, berkopiah hitam emas disulami. Selamat datang di Halal Bihalal Kuarda, momen silaturahim di era pandemi. Kakak-kakak semua yang hadir pada saat hari ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena pandemi COVID-19 saat ini hampir merata di seluruh Indonesia, bahkan khususnya di Kalbar, memasuki momentum, di mana momentumnya adalah momentum yang membuat kita membatasi diri kita. Oleh karena itu, hari ini, momentum ini kita jadikan sesuatu yang tidak menjadi penyebab putusnya silaturahmi kita, tapi menjadi bagian dari cara kita untuk bisa bersilaturahim. Karena itu, hari ini tema kita adalah silaturahim di era pandemi, dan insya Allah hari ini kita akan mendengarkan juga tausiah dari Ustadz Berry Elmaki sebagai bagian dari cara kita mensyukuri kehidupan kita di Halal Bihalal ini juga. Kakak-kakak semua yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita memulai dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kakak-kakak semua, untuk memulai kegiatan kita hari ini, kami mohon kepada kakak-kakak semua untuk menyesuaikan, karena kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan himne Pramuka. Oleh karena itu, kami mohon kepada kakak-kakak semua untuk menyesuaikan diri, mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan himne Pramuka.
Baik, terima kasih. Telah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan himne pramuka. Mudah-mudahan menambah semangat kita sebagai bagian dari anak bangsa dan bagian dari pramuka Indonesia. Kakak-kakak semua, hari ini kita harusnya berbahagia ya. Kenapa? Karena alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk selalu beramal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, kami meminta kepada yang kami hormati dan luar biasa ya, karena hari ini yang kita minta sebagai bagian dari penyukses acara kita adalah orang-orang yang betul-betul datang dari Pramuka Kalbar. Baik, berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah oleh Kakak Masika Rosadiana dari Gudep Ratu Balkis Pangkalan Man 1 Pontianak, yang juga adalah Sekretaris DKR Pontianak Barat, dan sari tilawah oleh Kak Hijrah dari DKD Kuartir Daerah Kalimantan Barat. Kepada Kak Masika dan Kak Hijrah kami persilahkan. Kok nggak kedengaran? Kok nggak kedengaran ya? Apa tak ada suara nih? Silakan Kak Masika. Di sana tidak ada suara. Dia yang tidak ada suara. Nah, ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana HP aku ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah
وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله Allah. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Imran ayat 133 sampai 136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Kak Masika dan Kak Hijrah yang telah membacakan kalam ilahi dan sari tilawah. Kakak-kakak semua, beranjak ke acara berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat. Untuk itu kami mohonkan dengan hormat yang kami muliakan Kak Syarif Abdullah Al-Kadri SAMH untuk dapat memberikan sambutan. Di-unmute, Kak. Udah ada suara belum? Siap, Kak. Lanjut, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Bentar ya. Dek. Lanjut Kak Sarif. Ada ganggu nih. Bagus satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam Pramuka. Salam. Yang saya hormati kakak-kakak, wakil ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat, beserta seluruh andalan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat yang saya banggakan, dan saya hormati kakak-kakak ketua Kuartir Cabang se-Kalimantan Barat dan seluruh andalan cabang sekalbar, kakak, adik-adik penegak pendega, DKD, DKC, DKR, dan seluruhnya yang saya banggakan, dan beserta seluruh anggota Gerakan Pramuka di Kalimantan Barat yang hadir dan bersama-sama di dalam acara halal bihalal virtual yang kita selenggarakan pada hari ini. Pertama, saya atas nama Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat menyampaikan minal aidin wal faidin
Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun acara halal bihalal virtual ini kita laksanakan sudah lewat dari Lebaran yang begitu lama, sudah 1 bulan, tetapi tentu tidak mengurangi arti silaturahmi yang kita laksanakan pada hari ini. Tentunya bukan masalah waktu, tetapi adalah pelaksanaannya. Yang jelas pada hari ini bagaimana warga Pramuka Kalimantan Barat menyelenggarakan silaturahmi sesama anggota Gerakan Pramuka. Kakak sekalian, Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan di luar sekolah yang mendidik, melatih anak-anak, adik-adik dari usia siaga sampai pandega. Tentunya ini merupakan suatu hal yang cukup strategis di dalam masa-masa yang sekarang ini. Tentu dituntut kita sebagai anak Indonesia yang punya karakter, sebagai anak-anak Indonesia yang berjiwa Pancasila. Gerakan Pramuka di dalam penerapan dan kesehariannya sudah menerapkan nilai-nilai itu di Gerakan Pramuka. Baik cara berpakaian, sikap laku, dan lain-lain, tentu anggota Pramuka tidak terlepas daripada nilai-nilai yang terkandung di dalam Gerakan Pramuka, yang terkandung di dalam Pancasila. Selain itu tentu Pramuka sebagaimana yang tercantum di dalam Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka. Semua yang ada berkaitan dengan nilai-nilai di Trisatya maupun Dasar Dharma Pramuka tentu tidak bertentangan dengan Pancasila maupun keyakinan keagamaan yang sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, ini tentu saya berharap ke depan Gerakan Pramuka tentu untuk lebih di dalam kegiatan-kegiatannya untuk menitik beratkan dan memahamkan terhadap nilai-nilai itu kepada peserta didik. Inilah salah satu sumbangsi Gerakan Pramuka sebagaimana yang dilaksanakan oleh Founding Father yang menggabungkan Gerakan Pramuka yang tadinya merupakan dari gerakan-gerakan kepanduan baik yang berhaluan kepada kegiatan-kegiatan partai politik maupun yang berhaluan lain dijadikan satu pada 1961 itu untuk disatukan yang kita sebut dengan Gerakan Pramuka. Ini harus menjadi patokan, pedoman bagi kita semua sebagai orang dewasa yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pramuka. Nah, sekalian, tentunya ini merupakan satu hal yang baik dilaksanakan oleh teman-teman, oleh kakak-kakak di kuartir daerah dalam rangka untuk silaturahmi halal bihalal yang kita laksanakan hari ini. Ini merupakan suatu wadah, suatu hal yang cukup baik walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 ini di dalam menyelenggarakan seharusnya kita tidak terbatas. Kita bisa pergunakan dengan teknologi yang ada di kita. Sekarang dengan Zoom dan pertemuan jarak antar udara ya lewat kaca saja, tetapi tidak mengurangi nilai-nilai itu untuk kita silaturahmi dan tentu juga berbicara berkaitan dengan kepentingan Gerakan Pramuka. Saya berharap dan tentunya saya sebagai Ketua Kuartir Daerah yang diamanahkan oleh Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka tahun 1920 di Kabupaten Sanggau, rekomendasi maupun keputusan-keputusan musyawarah daerah, kami berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan itu dengan kakak walaupun dengan terbatas karena kita masih dalam keadaan COVID, tetapi tentu hal itu tidak menyurutkan kita, tidak sebagai penghalang yang cukup berarti, tetapi itu merupakan satu tantangan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang positif terhadap Gerakan Pramuka di Kalimantan Barat. Saya mengajak seluruh kuartir cabang, adik-adik,
kuartir cabang, kuartir ranting, gugus depan, adik-adik DKD sampai ke tingkat ambalan. Tentunya ini merupakan satu hal yang harus kita hadapi dengan berbagai macam cara, tantangan ini supaya apa yang menjadi program-program gerakan pramuka dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun dengan demikian tentu kalau sudah pandemi juga sudah mulai berkurang, tentu kita akan melaksanakan rapat kerja kuartir daerah bersama seluruh jajaran kuartir cabang dalam rangka mengimplementasikan berkaitan terhadap hasil-hasil daripada musyawarah daerah di Kabupaten Sanggau. Yang terakhir, sebagai anggota gerakan pramuka, tentunya pengabdian, ketulusan, keikhlasan selalu kita melekat di diri kita yang sudah terpatri di dalam Tri Satya dan Dasar Dharma. Tentunya itu sebagaimana kita semaksimal bisa kita untuk melaksanakan mengimplementasikannya terhadap kepentingan bangsa dan negara. Sekarang bangsa kita sedang menghadapi tantangan COVID-19, tentu gerakan pramuka harus berperan aktif untuk ikut serta dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan bantuan-bantuan yang bersifat yang diperlukan dalam rangka untuk meminimalkan atau mencegah terjadinya penurunan COVID. COVID-19 ini merupakan hal yang luar biasa, karena kalau yang lain-lainnya seperti SARS, flu burung, itu perantaranya adalah binatang, tetapi kalau COVID-19 ini perantaranya sesama manusia. Sehingga memang ini perlu edukasi yang intensif kepada masyarakat ini untuk memberikan pengertian terhadap wabah COVID ini. COVID ini tidak bisa kita cegah hanya kepedulian pemerintah, hanya kepedulian sebagian orang, tetapi harus masyarakat secara keseluruhan yang harus mengerti, harus merasakan bahwa COVID ini sedang terjadi dan sedang mewabah di negeri kita ini. Maka untuk itu berikanlah anggota pramuka dimanapun kakak berada, adik-adik berada, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini sedang mengintai kita semua. Korban sudah cukup banyak. Maka untuk itu juga saya meminta kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, sampaikan kepada masyarakat apa sebenarnya yang sedang terjadi. Baik berkaitan dengan paparan yang sudah melanda, baik dengan status zona, apakah kuning, merah, hijau, hitam, sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti betul bahwa sekarang penyakit tersebut, wabah tersebut sedang mengintai kita semua. Kita sudah banyak contoh, banyak teman, keluarga, sahabat andai tolan yang tadinya bersama-sama kita, sekarang mereka sudah mendahului kita. Yang tadinya mereka segar bugar, tapi ini semua juga kita tidak lepas. Ini adalah merupakan takdir Allah, takdir Tuhan, tetapi kita sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, perlu untuk berikhtiar, untuk mencegah hal-hal ini. Baik sekalian, saya kira itu dari saya sekali lagi mengucap terima kasih, dan juga kepada penceramah mohon maaf yang telah berpartisipasi untuk memberikan santapan rohaninya, untuk memberikan tausiah, hikmah-hikmah berkaitan dengan kita sebagai hamba Tuhan. Tentunya kita dalam suasana Idul Fitri ini sudah kita lewati ujian yang berat, menahan hawa nafsu, jihadun nafas ini tentu sudah kita lewati sebagai jihadul akbar. Jadi saya berharap mudah-mudahan dari torehan, dari bekas-bekas atau pendidikan Madrasah Ramadan ini bisa membekas bagi kita untuk kepentingan kebaikan, keharmonisan, kerahmatan sebagai hamba manusia. Baik sekalian, saya kira itu dari saya. Dalam sambutan ini saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan hayatan hamba keluarga dan kuartir daerah gerakan pramuka menyampaikan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin walaupun kita tidak langsung bisa bertemu, tapi lewat hari ini kita saling memaafkan sesama kita anggota pramuka maupun dengan masyarakat. Mungkin ada yang ikut juga di dalam kegiatan meeting ini. Saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian,
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Salam Pramuka. Salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Syarif Abdullah Al-Qadri, Kak Warda kita yang luar biasa. Mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya Kak ya. Karena aktivitas yang tinggi baik itu di nasional bahkan di Kalimantan Barat nggak pernah selesai urusannya. Sehat selalu Kak. Mudah-mudahan insya Allah. Baik, dan dengan harapan tadi, mudah-mudahan harapan yang disampaikan oleh Kak Warda kita bahwa apapun aktivitas yang terjadi di saat ini dengan COVID-19 sebagai sahabat kita, katanya kita harus akur dengan COVID, tapi kita harus waspada karena bagaimanapun juga COVID ini seperti disampaikan tadi menyerang di antara kita sesama manusia. Nah, mudah-mudahan kita disehatkan. Nah, karena tadi saya sudah membaca di kolom chat, saya akan bacakan pantun nih, Kak. Ini terima kasih kepada Kak Fitriadi, ini pantunnya, pergi ke pantai nyari kepiting, setelah itu mandi di telaga. Biarpun hanya lewat Zoom meeting, silaturahmi kita tetap terjaga. Wah, luar biasa. Dahsyat, terima kasih ya Kak ya. Pantunnya sudah saya bacakan dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, meskipun kita hanya lewat Zoom meeting saja. Baik kakak-kakak semua, berikutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh seorang ustadz muda. Beliau cukup terkenal sebagai pengasuh Masjid Sultan An-Nasiro dan founder Real Hijrah. Nah, sudah ada yang tahu belum? Beliau adalah Ustadz Berry Elmaki. Insya Allah mudah-mudahan beliau akan memberikan tausiahnya kepada kita semua dan dengan tema yang telah kita sampaikan di awal tadi, yaitu silaturahmi di era pandemi. Assalamualaikum Ustadz, sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, saya harus keluarkan Ustadz dulu untuk saya spotlight ya. Di sini Ustadz. Cam-nya belum buka ya? Sudah? Oke, sebentar. Nah, saya karena begitu banyaknya di lembaran saya ini, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Suaranya jelas ya? Insya Allah. Tampilkan gambar aja. Ya, sudah kelihatan. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Salam Pramuka. Gitu ya. Salam. Salam Pramuka. Alhamdulillah. Ini kalau saya lihat waktu kurang lebih 15 menit lagi ya. Bisa ditambah boleh, Ustaz. boleh Ustaz, setengah jam Ustaz. Bisa ditambah Ustaz. Sampai subuh juga boleh Ustaz, silakan. Soalnya mau zuhur kan. Siap, Nanti Ustaz. azan di sini. Siap, siap. Nah, jadi alhamdulillah atas izin Allah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji dan syukur karena hidayah Allah mempertemukan kita semuanya walaupun secara virtual, tapi insya Allah tetap nilainya sebagai silaturahmi di antara kita. Bagi kita yang belum kenal, salam kenal semuanya. Semoga ini bisa menambah persaudaraan kita semuanya. Dan kita berdoalah semoga secepatnya Allah menurunkan bala bantuannya untuk menyelesaikan pandemi ini semuanya. Sehingga next time kita bisa bertemu tatap muka secara offline. Jadi tidak virtual lagi. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, di halal bihalal ini, ya, walaupun tadi halal bihalalnya sudah jauh gitu ya, udah lama, tapi masih bulan Syawal kita ini, insya Allah masih ada nuansa-nuansanya
Jadi sedikit saya mau menyampaikan cerita saja tentang keutamaan ketika kita bersilaturahmi. Jadi sebelumnya ada satu cerita. Jadi ketika itu salah seorang sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, ketika itu kalau setiap bertemu itu pasti selalu ketika Abu Bakar bertemu dengan Sayyidina Umar itu selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam. Selalu mengucapkan salam dan mengucapkan salam setiap bertemu. Pada satu ketika Sayyidina Umar datang, Sayyidina Abu Bakar itu diam, nggak ngucapin salam. Sampai Sayyidina Umar bingung nih, kok tumben-tumbennya nggak ngucapin salam. Terus Sayyidina Umar langsung ngucapin salam. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam, kata Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Umar ngadu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Bakar nih kenapa? Biasanya dia ketika aku datang, dia mengucapkan salam. Tapi ketika ini dia tidak mengucapkan salam. Nah, maka coba panggil Abu Bakar. Minta penjelasan padanya. Akhirnya Rasulullah panggil. Dan ketika itu ditanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak mengucapkan salam ketika Umar datang? Maka ketika itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ketika itu aku mendengar engkau pernah berkata bahwa barang siapa yang bertemu dengan saudaranya dan dia mengucapkan salam pertama kali, maka Allah akan bangunkan istana di surga untuknya. Nah, maka kata Sayyidina Abu Bakar, maka aku ingin Allah membangunkan Umar istana di surga. Makanya aku beri kesempatan Umar untuk mengucapkan salam. Nah, sampai sebegitu dahsyatnya itu ketika kita mengucapkan salam dan ketika kita bersilaturahmi, ketika kita saling bertemu dengan saudara kita. Bahkan ada lagi kata Rasulullah SAW, tidaklah dua orang muslim itu bertemu dan saling berjabat tangan, kemudian Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka selama pertemuan itu sampai mereka berpisah. Nah, maka betapa dahsyatnya ketika kita bertemu gitu dan saling berjabat tangan tadi. Nah, di masa pandemi ini, maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selesaikan pandemi ini agar kita bisa sama-sama bertemu dan saling berjabat tangan, sehingga Allah gugurkan dosa-dosa kita. Di sini jabat tangan bukan hanya sebatas shake hand saja, tapi berjabat tangan benar-benar bagaimana kita ketika kita bersalaman, kita benar-benar di dalam hati saling memaafkan dan saling menghilangkan dendam di antara kita. Itu intinya. Nah, insya Allah, walaupun halal bihalal kita ini virtual, tapi semoga dengannya ada momen ini, ada event ini, ada acara ini, halal bihalal virtual ini, semoga di antara kita semuanya di sini saling memaafkan, walaupun belum bisa berjabat tangan, setidaknya hati kita itu saling memaafkan, yang ada salah, yang ada dengki, dendam, iri, semuanya kita lepaskan. Jadi tidak ada lagi sakit hati satu sama lain, tidak ada lagi dendam satu sama lain. Nah, itulah salah satu makna halal lebih halal gitu. Insya Allah Allah akan gugurkan dosa keduanya di antara kita. Maka salinglah memaafkan. Seperti yang tadi dibacakan oleh qori'nya kita, itu di surah Ali Imran ayat ke-133. Nah, di situ Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunannya Allah. Maka Allah akan memberikan ampunan, maka Allah akan segera memberikan kita ampunan, ya, dan memberikan kita surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaan siapa orang yang bertakwa itu? Ada 4M. Jadi ada 4M. Orang-orang yang bertakwa itu. Yang pertama, mereka adalah M yang pertama, meninfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, jadi Allah akan memberikan ampunan dan Allah akan memberikan surga kepada orang yang senang berinfak. Jadi berinfak di waktu senang, di waktu ada lapang ataupun di waktu sempit. Di waktu sempit berinfak, iya. Karena infak itu bukan masalah nominalnya, tapi masalah pengorbanan yang kita keluarkan. Bahkan di surah At-Tolak, di surah 65 dan ayat ke-7, kata Allah, berinfaklah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, ketika kita berinfak itu bukan hanya nominal. Kalaulah infak itu dilihat dari nominal, besar nominal, maka orang-orang kaya semuanya yang bisa masuk surga.
Nah, infak itu masalah pengorbanan atau presentase kita. Ketika ada orang yang punya duit 100 juta, terus dia berinfak 1 juta, maka di hadapan Allah yang diinfakkan itu adalah 10%. Beda halnya dengan orang yang berinfak punya duit 100 ribu, terus dia berinfak 100 ribu. Maka itu di mata Allah nilainya 100%. Nah, maka yang pertama, kita akan mendapatkan ampunan itu ketika kita menginfakkan harta kita di waktu lapang dan waktu sempit. Yang kedua, yang kedua, yaitu orang yang dapat menahan amarahnya ketika dia pantas untuk marah. Jadi di sini orang wal kadziminal ghaiz itu menelan. Jadi marahnya ini udah diubun-ubun kata orang, udah mau keluarkan, dan kalau dia marah, dia benar. Kalau dia marah, ya betul dia marah, tapi dia memilih untuk menelannya kembali. Jadi al-ghaiz itu menelan kembali marahnya. Maka orang seperti ini Allah akan berikan ampunan dan Allah akan siapkan surga bagi orang yang bisa menahan amarahnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, bukan orang yang hebat tinju, tapi orang yang paling kuat itu orang yang dapat menahan amarahnya ketika dia pantas untuk marah. Ketika dia memang bisa meluapkan amarahnya, tapi dia memilih untuk menahannya itu. Dia memilih untuk ambil wudhu atau dia memilih untuk tidur. Maka Allah akan beri hadiah surga buat orang-orang bertakwa ini. Nah, yang ketiga, yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang wal'afina 'anin nas, orang yang saling memaafkan kesalahan orang lain. Nah, saling memaafkan, ya. Jadi kita bisa memaafkan kesalahan orang. Maka orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa memaafkan, ya, memaafkan orang lain, ya, memaafkan segala kesalahan orang lain, karena memaafkan itu mulia dan meminta maaf itu kesatria. Jadi ketika kita salah dan kita mau minta maaf, nah itu kesatria gitu. Ya. Nah, ada satu kalimat saya pernah baca juga tuh, katanya tuh orang yang ketika dia salah dan dia meminta maaf, maka itu adalah orang jujur. Ya. Tapi ketika orang yang tidak salah dan terus meminta maaf, nah itu orang yang mulia. Nah, dan orang yang selalu minta maaf, walaupun dia tak pernah salah, itu suami. Kata orang tuh. Kadang suami itu tak pernah salah, minta maaf terus gitu. Ya. Nah, maka salinglah memaafkan. Nah, di halal bihalal ini, silaturahmi ini saling maafkan. Nah, saya ada satu kisah lagi tentang memaafkan. Dahsyatnya kita memaafkan agar kita tidak ada dendam. Nah, ini kisah ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan sahabat. Jadi sedang duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, ada ahli surga yang akan lewat bentar lagi. Ketika itu dilihat, semua sahabat ini kan heran. Siapa sampai manusia, orang siapa sih sampai di mention Rasulullah, atau siapa sih yang sampai dibilang Rasulullah mau lewat masuk surga nih? Siapa orangnya? Setelah dilihat, ada lewat seorang pemuda. Ternyata pemuda biasa saja, bukan sahabat dekat, bukan apa, biasa saja gitu. Keesokan harinya lagi, Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, bentar lagi ada ahli surga mau lewat. Setelah dilihat lewat lagi, orang yang sama lagi. Sampai 3 kali. Ini bentar lagi ada ahli surga mau lewat. Ketika lewat, orang yang sama lagi. Nah, sahabat ini kan suka penasaran. Akhirnya sahabat ini penasaran. Siapa sih orang yang disebut Rasulullah ini ahli surga gitu? Apa sih amalannya? Jadi pengen tahu apa sih amalannya sampai dibilang ahli surga. Akhirnya ada salah satu sahabat yang penasaran dan pengen tahu apa sih amalannya sampai disebut ahli surga gitu. Akhirnya sahabat ini menginap beberapa hari di rumah pemuda ini tadi. Pemuda yang dikatakan Rasulullah ahli surga. Nah, akhirnya ketika sahabat menginap, dilihatnya semua ibadahnya standar. Bahasanya standar rata-rata gitu. Yang kita kerjakan juga. Bahasanya ya sholat 5 waktu, ya, sholat duha pun kadang sholat, kadang enggak, tahajud pun kadang bangun, kadang enggak, baca Qur'annya ya standar-standar biasa juga. Akhirnya sahabat heran nih, apa sih yang spesial yang menyebabkan pemuda ini sampai disebut 3 kali Rasulullah pemuda surga, ahli surga. Akhirnya sahabat bertanya lah. Sahabat tanya, wahai saudaraku, ya akhi, wahai saudaraku, sebenarnya aku nginap di sini
ingin memata-matai bahasanya, ingin memata-matai bahwa karena engkau selama 3 hari berturut-turut dikatakan Rasulullah bahwa engkau ini penghuni surga. Oh, dan kami terkejut. Apa sih amalannya? Kata sahabat ini, engkau ya terkejut, apalagi aku. Ya, kan engkau tahu amalan aku seperti apa. Sedangkan kalian adalah sahabat-sahabat Nabi. Sedangkan aku adalah manusia biasa saja. Nah, maka sahabat tanya, apakah engkau punya amalan-amalan? Ya, seperti yang engkau saksikan, engkau telah menginap beberapa hari di rumahku. Dan engkau melihat amalanku biasa saja. Terus apa yang menyebabkan engkau dikatakan penghuni surga? Nah, akhirnya sahabat pemuda ini mengatakan, oh iya, aku ada satu amalan. Jadi ada satu amalan yang selalu aku kerjakan ketika sebelum aku tidur. Apa itu kata sahabat? Yaitu aku selalu memaafkan orang-orang yang menyakitiku hari itu. Sehingga aku tidur dalam keadaan tidak ada dendam. Sehingga aku tidur dalam keadaan tidak ada dengki, tidak ada iri dengan siapapun. Dan aku memaafkan kesalahan semua orang yang menyakitiku hari itu. Akhirnya aku tidur tanpa dendam. Oh, ternyata inilah yang menyebabkan dia disebut penghuni surga. Inilah menyebabkan dia masuk dalam surga. Karena apa? Tidak ada dendam. Karena kata Allah di surah 7 ayat ke-40 bahwa wa naza'na min ghillin tajri min tahtihal anhar. Allah akan mencabut dendam hati orang-orang yang masuk ke dalam surga. Maka selama masih ada dendam di dalam hati kita, walaupun sekecil biji zarah, sekecil atom, masih ada dendam dengan orang, maka tak akan pernah kita mencium bau surga. Maka salinglah memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang. Walaupun berat, memang ngomong nih enak betul. Memaafkan ini, enak betul. Tapi berat kita jalaninya, apalagi sakit hati betul gitu udah sama orang itu. Udah gak dia yang utang, dia gak yang marah sama kita. Kan dendam betul gitu tuh. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi memang karena berat inilah hadiahnya surga. Kalau ringan ya hadiahnya paling kipas angin, paling piring payung. Nah, maka karena berat ini hadiahnya surga. Nah, makanya belajarlah untuk memaafkan orang lain. Karena kalau kita menjadi orang yang tidak memaafkan, orang sudah minta maaf dengan kita, berkali-kali minta maaf, maka orang yang tidak memaafkan orang lain, walaupun dia benar, akan menjadi salah. Jadi orang-orang yang tidak memaafkan orang lain, walaupun dia benar, itu akan menjadi salah. Nah, maka belajarlah untuk bisa memaafkan orang lain. Agar apa? Agar tidak ada dendam dalam hati kita. Karena tadi, kata Allah, tidak akan mencium surga sedikit pun orang yang masih ada dendam dalam hati kita. Maka belajarlah untuk bisa memaafkan orang lain. Ya. Nah, maka di momen halal bihalal ini salinglah memaafkan ketika kita ngelihat wajah teman kita di virtual ini, di Zoom, ada yang nyakitkan hati kadang gitu kan. Nengok muka dia udah sakit hati kadang, maka maafkanlah. Ya, salinglah, belajar untuk saling memaafkan. Insya Allah Allah akan memberikan ampunan kepada kita dan Allah akan siapkan surga. Walaupun ibadah kita tadi standar-standar. Walaupun sholat kita tadi standar, sunnah-sunnah kita standar, sholat ibadah-ibadah sunnah kita standar saja. Ya, bahasanya standar kebanyakan orang. Tapi karena hati kita tadi tidak ada dendam, hati kita tadi tidak ada iri dengan orang, tidak ada dengki, maka insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Karena yang bisa masuk ke dalam surga hanya orang-orang yang hatinya tenang saja. Ini di surah 89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30, surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang dipanggil untuk bisa masuk surga adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang-orang yang hatinya tenang, orang-orang yang hatinya tidak ada dendam, orang-orang yang hatinya tidak ada iri dengan orang, tidak ada dengki, tidak cepat emosi, tidak cepat marah. Ya, hati yang tenang. Maka orang-orang ini yang akan dipanggil Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dalam rangka Allah meridhoi. Kembalilah kepada Allah dan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Maka dengan tadi hati kita tenang, hati kita tidak ada dendam, hati kita tidak ada dengki dengan orang, insya Allah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan nafsul mutmainnah.
dalam keadaan hati yang tenang. Ya, hati yang tenang, hati yang betul-betul ridho kepada Allah. Ya. Nah, maka dari itu dan cara agar hati kita bisa menjadi tenang tadi di surah ke 13 ayat ke-28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maka sering-seringlah mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah itulah hati kita akan menjadi tenang. Maka kalau kita ingat-ingat yang lain, maka hati kita tak akan menjadi tenang. Demi Allah, tak akan ada yang lain bisa membuat kita menjadi tenang. Tadi syarat kunci untuk masuk ke dalam surga adalah hati yang tenang. Ya. Dan untuk hati kita biar bisa menjadi tenang tadi yaitu dengan ingat Allah. Hanya dengan ingat Allah. Tidak ada. Demi Allah, tak akan kita dapatkan ketenangan, kebahagiaan pada harta kita. Tak akan kita menemukan kebahagiaan pada jabatan kita. Tak akan kita menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam popularitas kita. Itu semuanya hanya semu semuanya. Kalaulah memang dari harta itu bisa mendapatkan ketenangan, kenapa banyak orang yang stres, semakin kaya semakin stres? Kalaulah memang dari jabatan itu bisa membuat kita tenang, kenapa banyak orang yang sudah ada jabatan justru pengen lagi lebih tinggi lagi? Kalau memang mendapat popularitas itu bisa membuat kita tenang, kenapa banyak artis-artis yang bunuh diri, banyak yang stres, semakin populer? Maka demi Allah, ketenangan itu tak akan kita dapat kecuali hanya dengan mengingat Allah saja. Maka ketika hati kita sudah menjadi tenang, maka kita akan kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan nafsul mutmainnah. Nah, itu yang pertama. Ketika kita masuk surga, ketika hati kita telah menjadi tenang. Dan hati kita menjadi tenang ketika kita ingat kepada Allah. Dan kita ingat kepada Allah, gimana cara kita ingat kepada Allah? Ini di surah 20, surah Toha, ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi laksanakanlah salat untuk ingat Allah. Maka yang ketiga ini yaitu sering-seringlah salat agar kita ingat pada Allah. Dan salat itu di mana? Di masjid. Maka pusat ketenangan agar hati kita tidak ada dendam, agar hati kita tidak ada benci dengan orang, agar hati kita tidak ada dendam tadi. Maka pusatnya cari ketenangan adalah di masjid. Maka tidak ada tempat selain masjid yang dapat memberikan kita ketenangan. Demi Allah, tidak ada tempat selain masjid yang dapat memberikan kita ketenangan. Maka sering-sering lagi balik ke masjid, kita salat ke masjid, ya balik lagi ke masjid. Maka disitulah pusat ketenangan. Ya, dan di masjid kita sebelum masuk masjid udah ambil wudhu, kita bersihkan, kita sucikan, maka insya Allah Allah akan berikan ketenangan kita. Banyak orang cari ketenangan di luar, banyak orang cari ketenangan di mall. Demi Allah itu tak akan dapat ketenangan. Banyak orang cari ketenangan nonton bioskop. Banyak orang nyari ketenangan liburan ke pantai. Ya, banyak orang cari ketenangan pergi ke luar negeri. Balik-balik luar negeri bukan makin tenang, makin stres. Ngapa nambah hutang? Ya, balik-balik dari pantai bukan makin tenang, makin stres. Ngapa badan makin hitam? Nggak ada ketenangan di situ. Maka kunci ketenangan ada di masjid. Maka dengan kita sering pergi balik ke masjid, maka hati kita menjadi tenang, dan karena hati menjadi tenang, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Nah, maka balik lagi kita ke masjid, ya, terus kita saling memaafkan di antara kita, tidak dendam lagi, walaupun sekarang kita belum bisa berjabat tangan, insya Allah setidaknya di dalam hati kita tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dengki dengan teman kita, maka salinglah memaafkan. Walaupun di virtual, lihatlah muka teman-temannya kita, muka kakak-kakak kita semuanya, insya Allah itu membawa ketenangan buat kita semuanya. Alhamdulillah ini sudah masuk azan di Masjid Sultan. Ya, insya Allah kita bertemu lagi, dan semoga next pertemuan kita tidak secara virtual lagi, kita langsung bisa bertemu secara langsung. Bagi kakak-kakak yang mau bermain ke Masjid Sultan, yuk main-main ke Masjid Sultan. Datang Masjid Sultan di Jalan Sungai Raya Dalam di kilometer 6,2 di Punggur Kecil, di tepi jalan sebelah kiri. Ya, main-mainlah ke sini. Ya, nanti kita ada buat grill, ada buat apa, insya Allah kita menyambung silaturahmi. Buat acara di sini pun kita siap. Ya, buat acara pramuka ada di sini, ada hutan, ada outbound, semuanya lengkap semua sini. Ya, jadi kita bisa buat di sini insya Allah. Semoga bisa menambah silaturahmi kita, karena tidaklah orang yang menyambung silaturahmi Allah akan panjangkan umurnya dan Allah akan lapangkan rezekinya insya Allah. Amin. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih maaf.
Kita tutup qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam pramuka. Mohon Ustadz mungkin sebentar saja dipimpin doa untuk menutup acara kita hari ini. Oke. Ini pas azan tapi ini. Nah, pas azan. Atau selesaikan azan sebentar, kita habis itu berdoa ya. Siap, Ustaz. Allah.
Nah, insya Allah doa antara azan dan iqomah juga mustajab ya. Langsung kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin ya La Allah. ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin ya Allah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Amin ya Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin Ya Allah Rahmanir-Rahim, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Dosa-dosa kami yang paling besar ya Allah, sampai dosa yang paling kecil ya Allah. Dosa-dosa masa lalu kami ya Allah, dosa kami yang sekarang sampai dosa yang akan datang ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa yang sengaja kami lakukan sampai dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa yang bercanda kami melakukan ya Allah, sampai dosa yang serius kami lakukan ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah, yang nampak dan tak nampak ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa yang kami kerjakan di depan orang ramai ya Allah, sampai dosa yang sendirian kami mengerjakan ya Allah. Kami tidak ada yang melihat, ternyata Engkau Maha melihat kami mengerjakan dosa. Ampunilah ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim, ya Allah ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah yang masih ada atau yang telah meninggal ya Allah. Ya Allah panjanglah umur dalam ketaatan ya Allah. Bagi yang sudah meninggal ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah, jauhkanlah dari siksa kuburmu ya Allah. Ya Allah, di antara kami semuanya ada yang sedang sakit ya Allah, angkatlah penyakit kami ya Allah. Berikanlah kami kesembuhan ya Allah. Gugurkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, panjanglah umur kami dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah semua hajatan kami yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, Rahmanir-Rahim ya Allah, lancarkanlah semua urusan kami ya Allah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk menyelesaikan semua masalah yang ada dalam hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami, keluarga kami yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, belum ada jodoh, semoga Engkau kirimkan jodoh yang terbaik ya Allah. Ya Allah, belum ada keturunan ya Allah, jadikanlah keturunan kami keturunan yang saleh, salehah, hafiz-hafizah, penghafal Quran ya Allah. Ya Allah Rahman-Rahim, panggillah kami ya Allah untuk bisa pergi ke Baitullah, untuk bisa haji dan umrah bersama orang yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Panggillah kami dalam keadaan hati kami sudah menjadi tenang ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah semua dendam, dengki yang ada dalam hati kami ya Allah. Jadikanlah kami nafsul mutmainnah ya Allah, sehingga kami bisa berkumpul lagi dan bersama di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jazakallahu khair Ustaz. Mudah-mudahan selalu sehat juga Ustaz, dan insyaallah mudah-mudahan bisa memberikan terus semangat dan inspirasi buat semuanya. Insyaallah. Oke. Baik, kakak-kakak semua, dengan berakhirnya tausiah dan dengan berakhirnya doa tadi, maka inilah akhir dari acara Halal Bihalal kita. Saya kasih pantun terakhir, silaturahim di era pandemi, tema kita Halal Bihalal kali ini. Terima kasih Ustadz Ferry Elmaki, tausiahnya semoga jadi pengingat diri. Burung irian namanya cendrawasih, hinggap di pokok kayu. Cukup sekian, terima kasih. Matur nuwun, thank you. Kakak semua, Maqaballahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang setimpal, pahala yang layak memang dari apa yang kita lakukan di Ramadan kemarin dan di Syawal kemarin. Buat yang sudah puasa Syawal selama 6 hari kemarin, mudah-mudahan menjadi penggenap ya. Seakan-akan kita berpuasa 1 tahun lamanya. Kakak-kakak semua, sekali lagi terima kasih sudah hadir di Halal Bihalal kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh yang hadir, baik itu dari Kalbar ataupun di luar Kalbar, dan apalagi yang ada saat ini sedang kondisinya sedang sakit mungkin, tapi memaksakan diri untuk ikut. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita doakan semuanya sedang dalam keadaan yang sehat insya Allah setelah ini. Dan terima kasih juga kepada para media yang hadir, dari media Tribun Pontianak, dari Suara Pemret, dan dari Pontianak Pos yang tadi sudah menjapri saya. Mudah-mudahan
kita bisa terus menjalin kerjasama ini untuk kita sampaikan syiar kebaikan pramuka khususnya. Kakak semua, saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia telah membantu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah kita, insya Allah, di kegiatan kita di Gerakan Pramuka Kalimantan Barat. Saya tidak bisa menyapa satu persatu semua. Terima kasih sudah hadir dan masih setia sampai sekarang. Di akhir acara saya akan tutup dulu. Setelah itu silahkan untuk menyapa satu persatu. Saya akan open mic-nya. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan kita untuk silaturahim. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Edwin. Ya, terima kasih semua yang telah hadir. Ya. Mohon maaf Asik dan pramuka siaga, main di luar sambil mengembara. Acara selesai hati pun lega, saatnya kita ke rumah Kak Sarah. Asik. Darwin, nggak Darwin. Semoga Kak Sarah siap, Masih Kak. ada nggak tuh? Panji, ya Ketua Racana Gus Depan. Kan senangin, Kak Iwan. Kak Ajeng, terima kasih. Semoga Kak Sarah, sambal belacannya jangan sampai lupa ya. Ini nampaknya kalau ini saya minta bantu Kak Ewin nih. Kalpian, ayolah Kalpian. Yuk kita capture ya. Izin ya. Capture ya. Kita capture dulu. Ya, silakan open cam-nya. Ya, foto dulu. Ya, Foto kita dulu open cam semuanya. dulu. Ya, 1, 2, 3. Sebentar, saya masih ada 3 halaman ini. Saya tidak tahu mana ada yang keluar saat ini. Silakan semua open cam. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi saya akan open cam lagi. Silakan open cam semuanya. 1. Sudah? Baik, 1, 2, 3. Baik. Siapa yang makan sambal belacan itu? Di rumah Kak A, ayolah. Bawa nasi ya masih. Ada asam pedas di rumah Kak Darwin. kan senangin. Win, mana Win? Makan asam pedas Win. Bang, rumah makannya tutup. Yuk nyerbu tempat Kak Ayo. Yuk nyerbu tempat Kak Ayo. Semangat batin. Selamat ya. Siapan ke tempat Wah, Ada Kak Amin itu ya. Kak Amin. Terima kasih Kak Ian bantuannya, Kak Iwan. Terima kasih. Warda, terima kasih. Yuk. Jadi kade kawan kade. Ruakan terima kasih. Terima kasih sudah bantu dalam. Kak Mansur, mana Kak Mansur? Terima kasih. Kak Firman. Assalamualaikum warahmatuh. Amin Dedi, terima kasih bantunya keren. Kopi lo, kopi. Tunggu Kak Sarip dengan kopinya Kak. Ayo kalian. Dulu kayak tuh. Apa kabar Kak Kopi. Teman Kade juga terima kasih ya Kak Putri dan teman-teman. Terima kasih Kak Masika dengan Kak Ijda. Oke, Mana? saya akhiri ya, saya tutup. Kabar di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.